Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Najma Asy'ari, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Jadi, tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester, kajian kitab hadis dengan dosen pengempu Bapak Sofyan Effendi, SGMA. Langsung aja yuk kita simak. Saya akan bahas apa nih? Oke, materi yang akan saya bahas dan telah saya rangkum yaitu mengenai kitab Mu'jam As-Shaghir karyanya Imam At-Tabrani. Langsung aja yuk kita lihat ke slide selanjutnya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu biografi ulama, yang kedua identifikasi kitab, yang ketiga isi kitab dan sistematika penulisan, yang keempat juga ada contoh kitabnya, dan yang kelima pengaruh tokoh dan kitabnya terhadap pembelajaran hadis di Indonesia. Langsung aja ya kita masuk ke materi pertama. Oke, yang pertama biografi Imam At-Tabrani. Nama lengkap beliau adalah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Lahmi At-Tabrani, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam At-Tabrani. Beliau lahir di Akka pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada bulan Zulqa'dah tahun 360 Hijriah dalam usianya 100 tahun 4 bulan. Beliau belajar pada usia 13 tahun di beberapa kota seperti Syam, Hijaz, Baghdad, Kufah, Basrah, dan lain-lain. Ia meriwayatkan hadis dari 1000 masyaikh atau lebih. Imam At-Tabrani awalnya belajar pada tahun 273 Hijriah. Pada usia 13 tahun, ia diajak rihlah oleh ayahnya. Belajar padanya karena ayahnya sendiri merupakan sahibul hadis. Awal rihlah perjalanan beliau pada tahun 275 Hijriah, dan dalam sisa perjalanannya ia bertemu dengan para rijal hadis selama 16 tahun. Dilanjut dengan silsilah guru dan muridnya. Yang pertama, guru-guru beliau cukup banyak, bahkan menurut catatan Al-Zahabi mencapai lebih dari 1000 orang. Di antaranya adalah Hashim bin Mursid At-Tabrani, Ahmad bin Mas'ud Al-Khayyat, Amr bin Abi Salmah At-Tunisi, Ahmad bin Abdillah Al-Hiyani, Amr bin Saur, Ibrahim bin Abi Sufyan, Abi Zur'ah Al-Dimashiki, Ishaq bin Ibrahim Al-Dabiri, Idris bin Ja'far Al-Ator, Bashar bin Musa, Hafiz bin Umar, Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi, Mikdam bin Dawud Al-Ru'yani, Yahya bin Abi Ayyub Al-Alaq, Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam, Ahmad bin Abdul Wahab Al-Hauti, Ahmad bin Ibrahim bin Fil Al-Balisi, Ahmad bin Ibrahim Al-Busri, Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim bin Nabit Al-Asja'i, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu silsilah murid-muridnya, antara lain Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Saffah, Ibnu Mandah, Abu Bakar bin Mardawi, Abu Umar Muhammad bin Al-Husain Al-Basami, Abu Nuaim Al-Asbani, Abu Al-Fadl Muhammad bin Ahmad Al-Jarudi, Abu Sa'id Al-Naqas, Abu Bakar bin Abi Ali Al-Zakwani, Ahmad bin Abdurrahman Al-Azdi, Abu Bakar Muhammad bin Zaid, dan lain sebagainya. Bahkan Imam At-Tabrani juga mempunyai beberapa guru yang pada kesempatan lain menjadi muridnya, di antaranya Abu Khalifah Al-Jumahi dan Al-Hafidh Ibnu Uqdah. Pembahasan kedua yaitu identifikasi kitab. Kitab Mu'jam As-Shaghir, penggunaan kata mu'jam dalam arti kamus hingga kini belum diketahui secara pasti sejak kapan istilah mu'jam dipahami untuk menyebut kamus. Juga tidak diketahui siapa orang yang pertama berhasil mempopulerkan istilah mu'jam. Ketidakjelasan informasi ini diakibatkan hilangnya beberapa karya tulis dari khazanah peradaban Arab kuno akibat rusak, hilang, atau peperangan, sehingga sulit untuk dilacak. Informasi yang kini bisa dipahami adalah bahwa pada awalnya istilah mu'jam dipopulerkan oleh para ulama hadis.
bukan para ulama bahasa. Pendapat ini dapat dibuktikan dengan adanya karya-karya ulama hadis yang mencantumkan kata mu'jam atau memberi judul buku mereka dengan menggunakan kata mu'jam. Misalnya, Imam Bukhari yang dalam kitabnya Sahih Bukhari mencantumkan sebuah bab yang ia beri judul bab tentang nama-nama sahabat perang Badar sebagaimana termuat di dalam kitab Al-Jami yang ditulis oleh Abu Abdillah dengan menggunakan huruf mu'jam. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sistematika penulisan kitab Mu'jam As-Shaghir. Kitab Mu'jam As-Shaghir karya At-Tabrani ini dicetak menjadi 2 juz oleh penerbit Dar Al-Fakhri Beirut. Cetakan kedua pada tahun 1981 Masehi atau 1401 Hijriah. Kitab ini terdiri dari 279 halaman untuk juz 1 dan di bagian akhir merupakan juz 2 terdiri dari 222 halaman, termasuk 5 tema tambahan, yaitu Risalah Ghaniyah Al-Alma'i oleh Allamah Al-Hafidz Abi Al-Thayyib Syam Al-Haq Al-Adim Abadi, Al-Tufa Al-Maradiyah fi Hilbat Al-Mushkilat Al-Hadisiyah oleh Allamah Al-Muhaddis Al-Qadi Al-Syekh Husain bin Muhsin Al-Ansori Al-Yamani, Sunniyah Raf Al-Yadain fi Al-Du'a Ba'da As-Sholawat Al-Muktubah Iliman Asya'a, Risalah Al-Khashif lil Imam Al-Suyuti fil Bayan Al-Khuruj Al-Mahdi, dan Tadrik Al-Adib oleh Al-Allamah Yusuf Husain Ibnu Muhammad Al-Hanifari. Selanjutnya yaitu berdasarkan informasi yang dikemukakan Abu Zaw, jumlah jalur hadis dalam kitab Al-Mu'jam As-Shaghir ini sebanyak 1.500 hadis. Sebagian ulama mengatakan kitab ini ternyata hanya memuat 1.159 jalur periwayatan. Dengan rincian juz 1 memuat 745 jalur dimulai dengan huruf alif sampai huruf kaf, sedangkan juz 2 memuat 410 jalur periwayatan yang dimulai dari huruf lam sampai huruf ya, ditambah perawi dengan nama kunyah dan perawi perempuan. Selanjutnya kita bisa lihat slide dari contoh kitab Mu'jam As-Shaghir ini. Yang terakhir adalah pengaruh tokoh dan kitabnya terhadap masyarakat di Indonesia. Abdul Aziz Al-Khuli dalam kitab Miftah Al-Sunnah menjelaskan bahwa kitab At-Tabari merupakan kitab hadis yang memuat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ia mempunyai banyak guru dalam periwayatan hadis. Selain itu, ia juga seorang hafidz hadis yang sering berkelana untuk mencari hadis dari satu negara ke negara lain. Setelah itu, hadis-hadis yang telah didapatnya dikumpulkan hingga jadilah kitab Mu'jam. Mu'jam karya At-Tabari ini kurang mendapat tempat pada awal kemunculannya, sedangkan Azami mengatakan bahwa kitab Mu'jam As-Shaghir banyak terdapat kesalahan sehingga tidak menarik perhatian ulama modern. Namun di sini Azami tidak menjelaskan letak kesalahannya. Kekurangan kitab ini yaitu walau menggunakan sistematika sesuai huruf-huruf hijaiyah, namun pada kenyataannya hanya memperhatikan huruf awalnya saja. Sedangkan kelebihan kitab ini adalah setiap sanad diberi komentator tentang hubungan. Alhamdulillah materi yang telah saya sampaikan sudah selesai. Oke, sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.